Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dita Fauzia, NIM 212022, mahasiswi Prodi D3 Keperawatan Stikes Pancabakti Bandar Lampung. Di video kali ini, saya akan mempraktekkan mengenai monitoring dan evaluasi pada pasien septi. Monitoring dan evaluasi itu mencakup mulai dari proses pengambilan data realisasi kegiatan, pelaporan kegiatan, hingga penilaian dan evaluasi capaian kinerja. Selamat pagi, Sus. Pagi juga Kak, ada yang bisa saya bantu? Saya ingin mendaftarkan Bapak saya untuk diperiksa. Baik Kak, apakah bisa mendapatkan identitas pasien? Baik, silakan tunggu sebentar ya. Nanti saat masuk ruangan dokter, saya akan siap panggil. Dengan Tuan Agus, silakan masuk. Dok, sudah ada pasien selanjutnya untuk Tuan Agus dari Tasikmalaya. Baik, saya akan segera ke sana. Terima kasih, Sus. Selamat pagi Bapak, perkenalkan saya Dr. Kinan, benar dengan Bapak Agus, alamat dari Tasikmalaya. Iya, Sus. Baik, Bapak apa saja keluhan yang dirasakannya? Saya sakit perut dari kemarin. Sakit perut dari kemarin. Sudah berapa lama Bapak merasakannya, dan apakah pola makan Bapak teratur, dan apakah Bapak suka makan pedas? 2 minggu, Sus. Pola makan saya tidak teratur dan suka makan pedas. Suka makan pedas ya? Baik, kalau begitu saya periksa dulu ya Pak. Baik Bapak, dari hasil pemeriksaan ternyata Bapak mengidap penyakit MAH yang cukup parah dan harus dirawat untuk beberapa hari ke depan. Apakah Bapak bersedia? Baik, Dok, saya bersedia. Baik, suster tolong bantu pasien dan keluarga pasien bisa urus administrasi dulu ya. Baik Dok. Baik, Dok, akan saya urus administrasinya. Permisi Sus, ini data Bapak Agus yang akan dirawat di ruangan anggrek ini. Baik Sus, terima kasih. Sus, saya ingin meminta tabung oksigen untuk Tuan Agus di ruang anggrek nomor 2 karena saat saya cek ke ruang alat hanya ada tabung oksigen yang rusak. Apakah masih ada alat ventilator lain yang masih berfungsi dengan baik? Bentar ya Sus, saya periksa dulu. Baik Sus, untuk oksigen sudah tidak ada, semua sudah terpasang di ruangan masing-masing dan hanya tersisa satu di ruang alat. Kalau oksigen di ruang alat rusak, kita bisa meminjam pada ruang UGD. Oke baik Sus, terima kasih. Selamat pagi Kak. Permisi, saya ingin mengambil obat untuk pasien atas nama Tuan Agus, umur 40 tahun di ruang anggrek nomor 2. Tunggu sebentar ya, Sus. Baik Kak. Maaf, ini obatnya untuk pasien atas nama Tuan Agus, umur 40 tahun dari ruang anggrek nomor 2 sudah saya siapkan. Dan untuk aturan minumnya sudah saya tulis jelas di dalam sini. Ini obatnya. Baik Kak, saya periksa kembali ya Kak. Sus. Baik, sudah benar dan lengkap. Terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih pada semua yang telah hadir di ruangan ini. Seperti biasa, kita akan melakukan operasi pada siang hari ini. Dan yang pertama, pada perawat pelaksana yang bertugas pada pagi hari ini dipersilakan untuk menjelaskan data-data pasien kepada perawat pelaksana yang akan bertugas pada siang sampai sore hari ini. Dan untuk ketua tim, saya persilakan untuk memvalidasi data yang sudah ada dan untuk menerapkan asuhan keperawatan selanjutnya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan untuk saya untuk menjelaskan data pada pasien di ruang anggrek. Jumlah pasien yang di ruang anggrek itu ada 2 orang dengan tingkat ketergantungan 1, orang parsial 1 orang, dan total 0. Identitas pasien yang pertama yaitu ada Nyonya Ira, umur 28 tahun, tingkat ketergantungan minimal, diagnosa medis sensentrinya lemah, kemudian ada kompos mentris pucat dan anemis. TTV terakhir pada pukul 13 dengan tensi darah 100/60 mmHg
Nadinya 80 kali per menit, respirasi 20 kali per menit, dan suhu tubuhnya 37 derajat Celcius. Dengan keluhan nyeri, rencana yang sudah dilakukan yaitu monitoring TTV dan relaksasi. Rencana yang belum dilakukan adalah pemberian asam penamat 500 mg, terapi asam penamat 3 kali 500 mg, vitamin B kompleks 3 kali 1 tablet. Dan untuk persiapan lainnya ada USG abdomen dan check out Bumia besok pagi. Konsul termis, persiapan kolon induk, identitas pasien yang kedua yaitu nama Tuan Agus, umur 40 tahun dengan diagnosa MA akut, TTV terakhirnya pukul 12. Dan dengan tensi darah 100/80 mmHg, nadinya 90 kali per menit. Baik, terima kasih pada kedua tim yang sudah membacakan. Apakah ada yang perlu ditambahkan dari ketua tim untuk validasi kita? Jika tidak ada, kita bisa ke ruang perawat. Selamat pagi, Pak Tuan. Saya dengan Tuan Agus, alamat Tasikmalaya. Iya, Sus. Baik, bagaimana keadaan Bapak pada hari ini? Perut saya masih terasa Sus. Sedikit mual. Baik, nanti akan saya berikan obat ya Pak yang sudah dirasakan dari dokter. Dan seperti biasanya kami di sini akan melakukan pertukaran shift dari yang jaga pagi ke yang jaga siang untuk membantu Bapak jika ada yang Bapak perlukan. Untuk perawat siang tolong didengarkan. Jadi pasien ini atas nama Bapak Agus, umur 40 tahun dengan diagnosa MA akut, tensi darah terakhir yaitu 100/80, nadi 90 kali per menit, respirasi 30, dan suhu tubuhnya 37 derajat Celcius. Dengan keluhan mual, pusing, sakit perut, dan tidak nafsu makan. Dan saya perkenalkan perawat siang ya Pak. Selamat siang Bapak, perkenalkan saya perawat Dinda, perawat pengganti pada si pagi, dan saya akan bertugas pada siang hari ini. Jadi saya akan membantu sesuatu yang diperlukan Bapak, dan saya akan memberikan obat mual yang telah diresepkan dokter. Baik, saya ingin bertanya, Iya, ada apa Kak? jika Bapak saya terjadi mual-mual, apa yang bisa saya lakukan? Jika Bapak mual, bisa berikan air putih hangat agar cairan tubuhnya terpenuhi. Dan jika kakak dan pasien memerlukan bantuan, bisa ke ruang perawat atau bisa tekan bel di sebelah sana. Baik, Sus, terima kasih. Sama-sama. Baik, Bapak, kakak, kalau begitu saya permisi dulu ya. Baik, Sus. Alhamdulillah siang ini kita sudah selesai melakukan operan dan berharap dengan adanya kegiatan ini proses pertukaran antar shift bisa jelas dan teratur ya. Sekarang kita akan melakukan proses evaluasi terlebih dahulu terhadap ruang anggrek. Dan pada kedua tim saya persilakan berbicara. Baik Kak, terima kasih. Saya izin menyampaikan sedikit kendala pada pasien ruang anggrek nomor 2. Jadi pada saat pasien hendak dipasangkan tabung oksigen, ternyata alat di ruang alat mengalami kerusakan, sehingga saya dan perawat pagi harus meminjam oksigen di ruang IGD. Apa bisa dijelaskan bagaimana bisa terjadi kerusakan? Untuk kejadian pastinya saya kurang tahu, tetapi saat tabung oksigen diperiksa ternyata tabung oksigen mengalami kebocoran, sehingga tabung tersebut tidak bisa dipakai dan kami harus meminjam ke ruang UGD. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Untuk masalah tabung oksigen, segera saya laporkan agar tabung oksigen dapat diganti dengan tabung yang baru atau layak pakai. Dan saya berpesan pada semua perawat, jika ada kejadian seperti ini lagi, tolong untuk segera dilaporkan ya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada pasien. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup, Bu. Baiklah, jika tidak ada, saya cukupkan evaluasi pada siang hari ini. Untuk laporannya akan saya urus. Terima kasih pada semua perawat yang sudah bekerja sama dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.